Baik, kita akan mulai teman-teman. Saya mohon izin untuk merekam segala yang terjadi dalam meeting ini. Dan hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu formulir dan kuis. Kemudian yang kedua adalah OneDrive dan berbagi file. Kemudian yang ketiga adalah Office Online. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih karena saya menggunakan audio interface, jadi saya mendengar suara saya sendiri. Baik. Ini agak lama sekarang. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Kita masuk ke portal. Portal.office.com. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah tapi saya akan memperkenalkan dulu. Ini adalah dibuat oleh Office 365. Di mana aplikasi-aplikasi ini sebenarnya beberapa ada yang offline. Beberapa ada yang offline seperti Word, Excel, PowerPoint. Ini ada yang offline, sering kita gunakan. Kemudian saya akan memperkenalkan satu persatu dari paling kiri, yaitu Outlook. Ini itu seperti Google Mail atau Gmail, tapi ini adalah milik Microsoft. Jadi kita juga bisa menggunakan Outlook ini sebagai email kita. Begitu. Kemudian ada OneDrive. OneDrive ini seperti Google Drive, drive penyimpanan di awan, namun kapasitasnya 5 terabyte. Word ini sama seperti Word di device kita. Word ini online. Jika Word online, dia akan mengikuti versi paling baru. Jadi kalau sekarang versinya paling baru 2019, maka akan yang terpasang di online adalah Word 2019. Kemudian ini Excel juga hampir sama dengan Word. PowerPoint juga hampir sama dengan apa yang biasa kita gunakan di offline, namun versinya selalu terbaru. Kemudian ada OneNote. OneNote ini adalah catatan, baik itu catatan kita single pribadi maupun untuk membuka catatan kelas. Kemudian ada SharePoint. SharePoint ini adalah tempat untuk berbagi. Ketika kita bagikan, nanti dia juga ada di SharePoint. Kemudian Teams ini yang sudah kita gunakan dan kemarin sudah teman-teman kenali dan beberapa sudah mulai membuat tugas yang berkenaan atau berkaitan dengan Teams. Yang berikutnya adalah Suite. Suite ini hampir seperti PowerPoint, tapi dia lebih simple dan mungkin lebih powerful. Namun kita bisa membuat presentasi cepat
begitu, dan kita bisa membuat bahan ajar online menggunakan Sway. Ini atau kita bisa menggunakannya sebagai digital storytelling, itu juga bisa menggunakan Sway. Yang berikutnya adalah form atau formulir. Itu bisa digunakan untuk membuat formulir dan membuat kuis, atau mungkin kalau teman-teman berada di jenjang yang lebih tinggi, biasa untuk membuat ujian, ya, seperti ujian atau ulangan harian atau apapun, itu bisa menggunakan form. Kemudian kelas notebook. Kelas notebook ini hampir sama dengan OneNote, tetapi ini untuk kelas kita membuatnya di sini, membuat kelas notebooknya di sini, tapi kita akan membukanya di OneNote. Kemudian di bawah ini ada beberapa file-file yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak memiliki, bisa mengumpulkan tugas juga melalui Word ini kalau memang ingin menggunakannya. Kemudian sebelum kita berkenalan dengan form, nantinya teman-teman akan menggunakan Word dan mungkin PowerPoint, terutama Word ini akan digunakan selain teman-teman mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi yang kami kenalkan, itu juga teman-teman akan menggunakan Word untuk membuat RPP 1 lembar online, begitu. Karena online itu kita hanya membutuhkan linknya saja untuk berbagi. Kemudian teman-teman juga nantinya akan membuat bahan ajar atau sumber belajar menggunakan Sway, dan teman-teman juga akan membuat lembar penilaian. Kalau di TK itu mungkin formulir penilaian, begitu, bukan soal-soal evaluasi yang akan dijawab oleh anak, tapi lembar penilaian menggunakan forms. Nah, kita langsung ke forms. Nah, di formulir ini ada 2 jenis. Yang pertama kali adalah form atau formulir, yang kedua adalah quiz. Kita akan mencoba membuat keduanya. Di form yang sekarang, yang penugasan formulir atau penugasan MS Form, itu kita akan membuat formulir pendaftaran siswa baru atau formulir PPDB dan kuis. Kuisnya singkat saja, hanya teman-teman menggunakan beberapa jenis pilihan soal. Kita ke yang pertama, form dulu. Kita buka new form. Kemudian di sini kita masukkan judulnya. Judulnya apa? Judulnya formulir pendaftaran siswa baru PPO peserta didik, ya. Pendaftaran peserta didik baru, lembaganya apa, misalnya TK Pelangi. Di sini description-nya ini apa? Description-nya misalnya ini adalah formulirnya dapat diisi dari kapan sampai kapan, misalnya. Misalnya seperti itu. Pelangi dilaksanakan pada
misalnya 6 dengan 11 Juli kemudian misalnya penanggung jawabnya atau kontak personnya untuk keterangan lebih lanjut hubungi atau PKK wis kira ono wis cedak ngono lah 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya saja. Kemudian kita add new di sini ada, karena di sini tulisannya recommended. Misalnya ini harus ada semua. Ini adalah smart suggestion dari Microsoft Form. Kalau memang ini dibutuhkan oleh teman-teman, kita add all saja. Langsung masuk. Nama lengkap anak didik, tempat lahir, tanggal lahir. Misalnya apa lagi? Apelnya yang enggak ada. Kalau ini kita banyak menggunakan teks untuk di formulir ini. Di formulir menggunakan teks, misalnya ada apalagi ya, tanggal lahir, alamat, rumah, kemudian mungkin nama orang tua, misalnya nomor HP, orang tua, atau wali. Kemudian apapun ditambahkan, silahkan untuk formulir pendaftaran peserta didik, kecuali di sini ada add, kemudian di sini kan ada pilihan ganda, misalnya pilihan gandanya adalah persetujuan bersedia atau tidak bersedia, silahkan. Ini teks adalah sudah kita pakai. Untuk rating ini tidak kita gunakan dalam formulir pendaftaran karena rating ini adalah tingkat kepuasan. Kemudian tanggal di sini sudah digunakan untuk tempat tanggal lahir anak. Kemudian di sini ada drop down, kemudian di sini ada ranking. Ranking ini kita mengubah jawaban. Kemudian like bird. Ya. Kemudian ada file upload. Kemudian ada net promoter score, ada section. Nah, asal tidak ada file upload-nya ini, teman-teman bisa share ke siapapun. Ya, jadi untuk formulir ini tidak ada file upload. Walaupun di pendaftaran online Kabupaten Magelang itu ada file scan file kakak, scan file akta anak, dan foto anak. Tetapi kita tidak perlu atau tidak begitu membutuhkan itu di formulir online-nya, karena kalau kita melakukannya tidak bisa semua orang mengisi. Yang bisa mengisi hanya orang yang dengan organisasi sama atau sesama teman begini bisa mengisi. Tetapi sasaran kita kan kalau formulir pendaftaran orang umum. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan
file upload. Baik, misalnya ini sudah selesai, kita klik share di kanan atas. Ini ada share. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk share-nya. Mohon perhatiannya untuk share ini. Share. Kemudian di sini ada pilihannya siapa yang boleh mengisi. Itu saya pindah ke anyone with the link can respond. Kalau dia pilihannya masih di only people in my organization can respond, itu hanya orang-orang yang memiliki @sinaumagelangkap.id yang bisa mengisi. Padahal sasaran kita adalah umum. Nah, nanti orang umum nggak bisa mengisi. Kita klik anyone with the link can respond. Kalau sudah, ini ada link untuk responnya. Kita klik copy. Kalau kita ingin memasukkannya di blog atau web kita bisa menggunakan embedded code atau kita bisa menggunakan QR code jika dirasa calon wali dari calon peserta didik itu cukup canggih untuk scanning code. Kemudian bisa kita inah karena kita baik, I'm back. Jadi kembali lagi ke sini karena sudah kita copy, kita bisa paste atau tempelkan dimanapun. Saya akan tempelkan di kelas. Kelasnya. Saya akan tempelkan di kelas. Ini agak lemot ya, maaf. Sudah mulai lemot. Karena juga ini sinyal saya gunakan untuk 2, 1 Zoom dan 1 Teams. Jadi akan saya paste di sini. Ini panjang. Nah, kalau untuk dimasukkan di flyer, poster atau apapun, lebih enak dipendekkan. Bagaimana memendekkannya? Saya biasanya menggunakan bit.ly. Ini adalah mesin pemendek yang paling stabil. Bagi teman-teman suka menggunakan gg.gg, menggunakan s.id, menggunakan bit.do atau bit.do, itu hampir sama. Kemudian kita klik di sini, kita pastekan. Nah, ini sudah ada, bisa diberikan formulir form ppd nggak pakai spasi, ppdb tk pelangi. Shortnya itu kita klik save. Nah, sudah jadi, link has been edited. Ini juga misalnya saya copy, kemudian saya share lagi di sini. Sebenarnya linknya sama, tapi yang bawah atau yang baru, yang short, itu lebih enak dilihat dan bisa dihafalkan misalnya. Tapi besar kecil hurufnya harus sama. Jadi form kecil ppdbtk besar, P-nya besar, pelangi, P-nya besar. Dah. Ini untuk formulir. Yang kedua, kita akan bergerak dari formulir ke quiz. Sebelum kita berpindah, di sini ada respon. Jadi question ada respon.
respon ini nanti kalau sudah ada yang mengisi, silahkan teman-teman mengisi, nanti akan tampak di sini siapa saja yang mengisi. Masih sedih, belum ada yang ngisi gitu. Nah, previewnya juga bisa dilihat di sini. Ini preview untuk komputer seperti ini. Kemudian kita klik mobile, previewnya kan seperti ini. Mobilenya. Kita klik back. Bisa juga kita tambahkan theme-nya. Kalau nggak mau polos-polos aja. Misalnya begini. Tampilannya akan seperti ini. Bisa kita preview lagi. Ini previewnya. Ini previewnya yang mobile. Kemudian ini sudah dan langsung tersimpan, tidak perlu kita cari save-nya ada di mana, itu langsung tersimpan. Nah, di samping kanan ini ada titik 3, ada setting, ada multilingual, ada feedback, ada terms. Settingnya itu siapakah yang bisa mengisi di sini anyone. Kemudian apakah masih menerima respon? Nah, di sini kalau untuk ditutup, di sini accept responnya kita centangnya kita hilangin. Atau jika kapan mulai dan kapan berakhir misalnya. Nah, di sini juga bisa. Kapan ditutup kita juga bisa. Kemudian ada shuffle question, ini kalau quiz itu pertanyaannya acak. Kemudian ada customize thank you message misalnya. Jika teman-teman sudah mengisi maka akan muncul your response was submitted. Thank you misalnya. Kita tambahin thank you. Ya. Nah, kemudian di sini notifikasinya, apakah kita akan mendapatkan notifikasi untuk setiap respon atau tidak. Kalau ingin notifikasi setiap respon, klik get email notification, kalau enggak ya enggak. Email notification-nya ini nanti masuknya ke Outlook ya. Udah. Ketika ini sudah selesai, sudah siap di-share seperti tadi. Kita akan masuk ke quiz. Seperti tadi, masuk di form, kemudian klik quiz, new quiz. Di sini judul kuisnya apa? Kuis tanaman misalnya. Kemudian description-nya apa? Pilih jawaban yang tepat. Ada restart-nya. Kemudian kita pilih di sini hampir sama. Ada choice, ada choice ini multiple choice, jadi A, B, C, D gitu, pilihan ganda. Kemudian ini teks. Teks itu bisa jawaban singkat dan jawaban panjang. Ini ada rating. Rating itu biasanya untuk memberikan kepuasan. Kemudian ada tanggal. Kita klik drop down-nya. Di sini ada ranking. Jadi misalnya soalnya adalah urutkan binatang dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ini nanti di ranking. Kemudian ada Likert. Kemudian ada file upload. Ada net promoter score, ada section. Section ini nanti membagi bagian-bagian. Jadi misalnya bagian pertama adalah data diri, kemudian bagian kedua baru soalnya, gitu juga bisa. Nah, karena ini akan kita buka untuk umum, maka saya pertama kali akan menuliskan nama siapa yang ngerjakan, nama lengkap. Oke. Dan jangan lupa di sini itu ditulis pengampunya siapa, pengampu atau guru
itu siapa? Biar tahu nanti ini tuh soal kuisnya siapa sih? Gitu. Deh, pertama kali nama lengkap sudah, nama lengkap, kemudian misalnya nomor absen, atau mau NISN juga terserah apapun. Jadi karena ini data diri, saya ingin ini require itu harus diisi. Di formulir tadi juga boleh require itu harus diisi dan nanti ada tanda bintangnya seperti ini di samping pertanyaannya. Jadi yang ada tanda bintangnya biasanya harus diisi. Kemudian saya mau langsung mulai ke pertanyaan, misalnya pertanyaannya adalah ABC, apapun pertanyaan, question 1, begitu. Kemudian jawabannya ada option 1, option 2, misalnya mau tambah lagi option 3, bisa berapa? Jumlah kaki gajah, tanaman. Kok kaki gajah? Berarti bukan. Mana? Kehilangan. Oke, kembali lagi. Baik. Again, manakah buah yang paling besar? Dari pilihan di bawah. Pilihan di. Sebuah kelemahan dari Microsoft Form adalah di option ini kita tidak bisa memasukkan gambar. Walaupun di soal bisa, di option tidak bisa. Belum bisa. Semoga segera bisa. Misalnya di sini mangga. Ini semangka. Nah, ini salak. Nah, jawabannya adalah semangka. Ini centang di sampingnya, kita klik jadi correct answer. Ini ada jawaban yang tepat. Kemudian, oh ya, sebentar. Soal nomor satunya kan ini. Nah, ini poinnya diberikan. Misalnya saja. Kemudian add new. Kita mau menggunakan teks. Misalnya teks. Apakah huruf depan dari apa ya? Pohon, dari kata-kata pohon. Jawabannya adalah di sini correct answer-nya kita klik P. Ini kalau kita tambah pun menggunakan P kecil dia kayaknya nggak mau. Nah, karena dia sudah detect besar atau kecil. Nilainya juga 10. Oh, kalau soal required-nya nggak usah dikasih. Karena anak bisa mengerjakan atau tidak. Itu terserah. Huruf-huruf. Ini tipenya parah. Oke, next. Di sini ada ranking. Questionnya urutkan. Buah dari yang paling besar. Nah, misalnya option 1 di sini semangka. Kemudian ada
jeruk, kemudian ada duku. Ya. Set option in the correct order. Nah, optionnya harus dalam susunan yang benar. Dari paling besar adalah semangka, kemudian jeruk, kemudian duku. Nah, nanti saat kuis ini akan diacak oleh sistem. Sehingga anak-anak akan menggeser naik turun, naik turun, naik turun. Misalnya ini. Kemudian teman-teman silahkan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Minimal pertanyaannya 5. Jadi dengan pertanyaan nama lengkap dan nomor absen adalah 7. Ya, kita preview. Nah, seperti ini jawabannya, misalnya saya klik semangka. Kemudian huruf depannya pohon. Gitu kan. Nah, ini kan jeruk, duku, semangka. Ini kita geser. Klik tahan geser. 1, 2, 3. Benar nggak ya? Nah, ini untuk jawabannya kalau sudah disubmit. Ini untuk previewnya. Ini preview mobile-nya. Preview mobile-nya. Seperti ini. Ini bisa digeser-geser. Nah, masih sama temnya juga bisa. Kalau untuk soal, itu temnya bentuknya seperti ini. Tanamannya ada tanamannya nih. Atau masih menggunakan yang ini juga boleh. Misalnya yang ini kan ada tanamannya di sini. Nah, kemudian temnya sudah, reviewnya sudah. Nah, di sini nanti juga responnya di sini akan ada. Kemudian ini settingnya. Kita akan klik anyone with the link and respond. Kemudian kita klik end date-nya. Misalnya jam 11 pagi akan tertutup secara otomatis jeder gitu. Ini. Kemudian kita klik share karena ini sudah saya setting anyone with the link tadi. Kemudian saya klik copy aja. Dan akan saya share ke siswa-siswa saya. Misalnya kita dapat kelas yang lebih tinggi dari teman kanak-kanak. Begitu. Ya. Ini hanya untuk latihan saja. Nanti silakan saling mengisi formulirnya. Nah, apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah linknya itu tadi. Tidak perlu dipendekkan juga nggak apa-apa. Linknya ini tadi, link share-nya. Itu silakan nanti dimasukkan. Kemudian masing-masing kuis atau formulir pendaftaran itu screenshot-nya, screenshot depan ini question pertanyaan, di sini kan ada nama pembuatnya. Kita screenshot, kita buka Word-nya, kemudian kita klik new dan kita screenshot. Ini adalah untuk kuis. Saya pastekan dulu linknya, misalnya edit header. Oh, udah bisa. Misalnya sini linknya, kemudian reviewnya yang ini kita print screen. Nah, ini kita masukkan. Kemudian di responsnya juga kita masukkan. Jadi minimal ada 3 respons di sini untuk teman-teman mengisi respons.
Nanti ada tulisannya 3, average score-nya berapa. Kemudian kita screenshot, kita masukkan juga di Word-nya. Masing-masing satu. Jadi nanti akan ada 4 file minimal. Yang pertama kali adalah link nanti yang dimasukkan. Kemudian nanti akan ada ini filenya ini untuk formulir pendaftaran sendiri, untuk quiz linknya juga saat menyetorkan untuk quiz link sendiri dan quiz formulir pendaftaran juga sendiri. Nah, sebentar. Jadi akan ada 4 seperti ini. Nanti di assignment akan ada 4 jawaban, link masing-masing, kemudian screenshot juga masih hilang. Oke, saya kembali. Kita akan buka form meeting pembuatan baik. Di sini dijadikan satu. Ini adalah link link pendaftaran, tugas formnya dijadikan satu, boleh. Atau juga tugas untuk screenshotnya sendiri-sendiri. Jadi nanti ada 4 file penugasan, 2 link dan 2 screenshot minimal. Atau akan menjadi, karena saya maunya gambar saja yang diupload langsung masing-masing tugas quiz, berarti ada link, ada gambar 2, gambar depan dan gambar responsnya. Kemudian gambar ini question dan ada di gambar respons, kemudian ada link. Begitu juga dengan formulirnya yang tadi, formulir pendaftaran, ada linknya share anyone tadi, ada ini depannya question ini, di screenshot, ini CP-nya dikasih nama teman-teman, biar kita juga tahu. CP-nya dikasih namanya, biar gampang nanti koreksinya juga. Kemudian responsnya juga. Responsnya minimal 3 aja. 3. Sudah bisa untuk dikumpulkan. Saling membantu teman-teman yang ada di grup. Silakan saling mengisi punya teman-teman yang lainnya. Begitu. Ini untuk yang form. Ada yang ditanyakan dulu dari sini sebelum kita berlanjut. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke OneDrive. Enak nih, nggak ada yang nanya. Baik, kita masuk lagi ke portal.office.com. Kemudian kita klik yang gambar awan ini, gambar awan biru. Ini adalah OneDrive.
Kemudian di OneDrive ini karena punya saya ini sudah banyak isinya, nanti punya teman-teman ini masih kosong. Silakan langsung upload file ke sini boleh, atau langsung membuat folder dulu juga boleh. Nah, saya jelaskan dulu, di samping kiri ini ada menu My File, Recent. Recent ini yang paling baru diutak-utak. Kemudian ada Share, ini yang dibagikan. Kemudian di sini ada keranjang sampah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menu yang ada di atas. Kalau menu titik 9 ini adalah menu aplikasi yang ada di Microsoft Office. Seperti ini, menunya hampir semua menu ini ada. Kita klik. Nah, nih menunya seperti ini. OneDrive ini adalah kita saat ini ada di OneDrive. Kemudian di sini ada New. Ini untuk membuat folder baru, dokumen baru, Excel baru, PowerPoint baru, OneNote notebook baru. Kemudian form itu apa ya? Untuk Excel, jadi form yang untuk Excel dan link. Ini bisa kita buat baru semua. Kemudian di sini ada upload. Uploadnya bisa upload per file, bisa juga langsung satu folder. Kemudian di sini ada sinkron. Sinkron ini akan melakukan sinkronisasi data-data yang ada di dalam device kita atau laptop atau notebook atau handphone, akan tersinkronisasi dengan yang ada di awan atau di cloud atau di drive. Kemudian ini ada automate. Automate ini adalah pembuatan flow. Ini jarang digunakan. Kemudian di sebelah kanan ada notifikasi, ada setting, ini ada help, ini adalah lingkaran akun kita. Kemudian ada short. Short ini kalau sort by type nanti dia akan mengelompok sesuai dengan tipenya. Tipenya seperti ini. Ini adalah folder. Kemudian ini ada note, ini ada word, dia ngumpul. Kemudian ada Excel, dia juga ngumpul. Sesuai dengan tipenya. Kemudian short by name itu berdasarkan nama. Mulai dari A, B, C. Tetapi untuk folder tetap dia mengumpul. Yang tidak adalah file. Dia mulai dari B, B, D, urut abjad. A, B, C, D, F, G, H. Ini urut abjad. Kemudian short lagi ada modified. Ini adalah yang paling baru diutak-utak. Di sini kalau bisa dilihat, kalau folder biasanya tetap di atas. Nah ini 5 hari yang lalu, 5 hari, 5 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari kemarin. Jadi ini shortnya descending. Ascending. Kalau di short descending, mulai dari yang paling baru ke yang paling lama. Gitu. Ini ascending dan descending. Kemudian modified by ini siapa yang mengubah. Nah, untuk private dia akan di bawah, untuk share dia akan di atas. Masih ada lagi file size. Sort by file size ini by besaran filenya. Ini dari file yang besarannya kecil ke besarannya besar. Bisa kita balik dari yang besarannya paling besar sampai ke yang paling kecil. Begitu. Kemudian di sini adalah jenis tampilannya. Ini adalah list. Kemudian kalau saya klik compact, tampilannya kan seperti ini, lebih kecil-kecil lagi karena dia compact. Kemudian ada tile itu kotak-kotak. Nah, ini tile. Begitu. Ini
Saya paling suka menggunakan list. Tampilannya seperti ini, nggak kecil-kecil banget, tapi juga nggak ngabis-ngabisin tempat gede-gede banget. Oke. Kemudian, apa yang harus teman-teman lakukan adalah pertama-tama teman-teman membuat folder. Foldernya teman-teman sendiri, namanya bisa disamakan dengan nama kelas. Punya saya, namanya adalah Sinau TK 1 gelombang 2 gelombang 2. Kemudian dikasih nama teman-teman kan kemarin ya, tulis. Udah, kita create. Dengan begitu kita sudah ada satu folder. Folder ini akan kita buka. Folder baru tuh ada ini, ada apa sih? Kayak garis-garisnya ini, cahaya gitu. Di sini masih kosong. Bagaimana cara mengupload file? Kita bisa menggunakan upload, pilih file, kemudian misalnya ada sinyalnya. Kita misalnya mau bikin mau sharing. Saya ingin sharing panduan ini panduan yang entahlah sebenarnya. Nah, di sini dia langsung. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita buka file explorer-nya, kemudian kita akan cari file yang ingin kita upload. Misalnya di sini bebek semua. Download. Misalnya saya ingin berbagi majalah ini. Kita klik tahan, geser masuk ke tadi. Kemudian di sini sampai muncul tanda titik-titik ini, kita lepas. Klik tahan, geser, muncul titik-titik, kita lepas. Di sini sedang uploading satu item. Ini kalau kita klik dia lagi ya, oh sudah selesai. Nah, ada dua di sini. Saya ingin berbagi satu, itu kepada semua orang, dan yang satunya, itu saya ingin berbagi kepada satu orang saja. Ya, jadi ini nanti yang di screenshot. Saat saya berbagi ke semua orang. Ini saat saya berbagi anyone with the link can edit. Ini kita buka. Kemudian kita close allow editingnya karena saya hanya ingin berbagi saja. Kita klik apply. Di sini jadinya anyone with the link can view. Jadi kalau ada orang yang dipersilakan untuk mengedit, nanti diubah anyone with the link can edit. Kemudian saya ingin copy linknya. Nah ini nanti di screenshot ya, di screenshot di sini. Kita screenshot dulu mungkin. Tapi nanti kopinya hilang. Ini kita screenshot. Kita masukkan di Office. MS Word. Salah. Ya. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi hanya dengan saya. Yang berikutnya berbagi dengan saya. Ini saya copy dulu. Saya share di grup. Saya share di grup.
Nah, ya. Nah, teman-teman bisa menikmati majalah yang dari Purbalingga apa ya kalau nggak salah. Ini. Kemudian yang kedua adalah yang satunya ini, yang panduan ini saya ingin share tetapi hanya sama satu orang saja. Teman-teman silakan berbagi dengan saya. Ya, teman-teman bisa berbagi dengan saya, klik kan emailnya atau akunnya. Kita klik akunnya. Nah, saya akan berbagi dengan satu orang. Nanti kalau teman-teman berbagi dengan saya, ini di screenshot dulu. Kita screenshot dulu yang pas berbagi. Kita screenshot. Ya. Kemudian screenshotnya kita paste di sini. Oke, sudah. Silakan di masing-masing screenshot nanti di bawahnya diberi keterangan ini screenshot apa. Nah, kemudian link yang tadi itu nanti juga dimasukkan. Link yang berbagi ke semua ini tinggal kita send. Nah, link yang kita bagi untuk semua tadi itu nanti dimasukkan di penugasan. Linknya ini tadi. Nah, ini tadi linknya. Anyone can edit. Nggak boleh edit. Apply. Kemudian saya copy linknya, copy. Paste. Oke. Ini harusnya berubah jadi sharing. Nah, nih sudah berubah jadi share. Ini adalah tandanya bahwa file yang kita miliki ini shared. Ini saya juga akan masukkan, tapi nanti dimasukkan di sendiri ya linknya, agar enak untuk lihatnya. Langsung klik saya bisa membuka OneDrive-nya. Kemudian satu lagi screenshot, yaitu screenshot yang ini. Ini nih ada filenya yang dibagi. Kita juga screenshot. Ini cepat ngerjainnya. 5 menit aja nih selesai nih. Kalau sinyalnya bagus. Ada kalaunya juga kita masukkan di sini. Ya. Ini juga diberi keterangan. Ya. Jadi ada dua yang harus dimasukkan di sharing file with OneDrive. Yang pertama adalah ini, screenshot ini. Kemudian yang kedua linknya ini dimasukkan sendiri. Link. Jadi nanti saya tinggal klik link, linknya buka. Nggak perlu buka filenya dulu. Gitu. Oke, baik. Sebelum berlanjut ke Office Online, ada yang ingin ditanyakan? Sehubungan dengan tadi beberapa kali mati. Silakan angkat tangan atau langsung buka mikrofonnya jika ingin bertanya. Ini. Kemudian kalau tidak ada, saya akan share screen lagi ya. Lalu kita akan belajar mengenai Office Online. Yang Office-nya atau laptopnya jadul, ini sangat membantu. Namun harus online, namanya juga Office Online ya. Jadi kita harus online. Yang pertama kali adalah Word. Teman-teman yang ingin mengerjakan file bersama-sama dalam satu waktu, begitu, teman-teman satu lembaga, karena TK ini kan TK atau PAUD, TK atau KB,
kita yang ada di PAUD ini tidak bisa disamaratakan seperti jenjang-jenjang yang di atas kita, seperti SD, SMP. Nah, itu kurikulum teman-teman yang di atas kita itu sudah masif satu di satu kabupaten. Itu kurikulumnya hampir sama. Muatan kurikulumnya, walaupun di tempat kita muatan kurikulumnya juga hampir sama, tetapi karena model pembelajarannya berbeda-beda, maka RPPH-nya juga akan berbeda-beda. Tema yang diambil berbeda, maka muatan yang ada di dalam RPP juga berbeda. Nah, makanya hanya bisa dilakukan dengan teman satu lembaga. Ya. Nah, kita buka Word. Kita akan buka Word. Nah, kita buka Word. Kemudian kita klik New Blank. Nah, ini adalah Word. Blank. Ya, kosong. Tergantung dengan sinyal di atas ini ribbon-nya atau pita menunya belum nampak. Nah, ini sudah nampak. Pita menunya seperti ini. Jika pita menu ini akan teman-teman tampilkan seperti di Word biasa, kita akan klik ini. Nah, nampak hampir sama. Tapi tampilannya jadi kecil karena di sini ada 3 ribbon, di mana yang pertama kali adalah tab, yang kedua adalah URL, yang ketiga adalah bookmark. Sudah ada tambahan ini, jadinya ini akan kecil. Tapi nggak masalah, kita masih bisa menggunakannya. Nah, misalnya teman-teman membuat RPP di sini, atau kurikulum lah, kurikulum satuan pendidikan ya. Dan kurang tingkat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa di sini TK bla bla bla. Ya. Tahun pelajaran tahun pelajaran 2020 2021. Logo. Kemudian ini adalah halaman judul. Kita ke halaman berikutnya. Di sini tampaknya page break. Ini adalah halaman berikutnya. Jika teman-teman ingin melihatnya sebagai halaman biasa, itu ada di view, kemudian klik page end. Itu biasanya terlihat. Atau ini juga nggak masalah, nanti ketika di-download dia sudah menjadi halaman baru-baru. Jadi ada tulisan page break, ini adalah halaman 1 dan halaman berikutnya. Kemudian ini misalnya adalah pendahuluan. Kemudian nah, ini juga ada page break. Nah, titik-titiknya page break. Ada ini, footer, header. Ini page break. Kemudian setelah pendahuluan adalah kata pengantar. Nah, ini nanti masing-masing bisa dikerjakan oleh satu orang. Kemudian misalnya ada profil.
dalam satu waktu kita bisa mengerjakan bersama-sama. Nah, bagaimana? Saya akan share ini dan teman-teman bisa edit. Silahkan diedit. Share-nya, perlu saya tekankan sekali lagi, jika kita ingin share link, jadi kita ingin share link, ini ada link ya di atas. Tapi kalau kita ingin sharing, kita klik share-nya. Lalu ada anyone with the link can edit, ya. Kemudian karena kita ingin ngedit bareng-bareng, saya copy linknya, saya share. Nah, yang paling bawah bisa diedit bersama-sama kalau ingin membuktikannya. Nih, bisa diedit bersama-sama, nanti akan ada muncul nama-nama orang atau inisial-inisial sedang mengedit. Gitu. Ini untuk file berbagi. Nah, nanti teman-teman silahkan membuat RPPH 1 lembar. RPPH 1 lembar. Apapun temanya, seperti apapun metodenya, seperti yang ada di lembaga teman-teman sendiri, begitu. Baik teman-teman menggunakan sentra, menggunakan kelompok atau yang lainnya, itu dipersilakan. Nanti teman-teman bisa membuat ini dokumen. Ini kita ganti dulu latihan. Nanti namanya RPP siapa, begitu, atau bisa juga diberikan tema subtemanya. Nah, RPP 1 lembar terserah bikinnya seperti apa, yang penting RPP 1 lembar dengan muatan yang sesuai dengan apa yang sudah di-share oleh Kemendikbud. Kemudian nanti linknya pakai share ini nanti akan dikumpulkannya nanti aja di hari ketiga atau keempat mungkin malah. Nih, akan membuat RPP. Nah, jodohnya RPP ini adalah SWE-nya besok baru kita pelajari. Ya, SWE-nya adalah bahan ajar. Bahan ajar besok akan kita pelajari. Kemudian besok kita akan kembali ke form untuk membuat formulir penilaian. Jadi kita tinggal ketik centang situ, itu saja. Apa yang dialami anak-anak, bagaimana perkembangan anak-anak, itu nanti kita tinggal cetak centang saja. Kita bikin list, gitu. Kita membuat list penilaian anak-anak. Itu kita besok akan ke sana. Nah, jadi mohon disiapkan RPP ini nanti akan ada linknya atau akan ada hubungannya dengan SWE yang besok kita buat. Jadi saat besok teman-teman membuat SWE, bahan ajar dipikirkan bahwa itu akan ada RPP-nya. Gitu. Ya, nah ini nanti kita share. Nah, selain kita share nanti akan saya rekap seperti ini. Ini adalah rekap gelombang 1. Nah, ini adalah rekap gelombang 1. Ada namanya, kemudian ini ada tema atau subtemanya. Kalau ada subtemanya saya masukkan di sini. Kalau tidak ada, ya temanya. Di situ pasti ada. Kemudian ini adalah link RPP-nya, ini link sumber belajarnya, dia menggunakan SWE, dan ini link penilaiannya. Gitu. Ini yang tertulis di sini, itu adalah orang yang mengumpulkan lengkap ketiga-tiganya. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya untuk tidak membuat SWE, tapi membuat video. Nah, tapi kan kalau membuat video agak-agak rempong gitu ya. Video, upload di YouTube. Nah, yang paling mudah adalah SWE.
Di sini nanti sesuai juga ada video dari YouTube, tetapi videonya kita nyomot video orang lain aja, kita nggak bikin. Kalau kita udah bikin, bisa dipakai. Ya. Ini adalah rekap. Saya akan rekap seperti ini, nanti rekapan ini akan saya share linknya. Jadi mungkin teman-teman akan, oh iya saya butuh kupu-kupu nih, ada kupu-kupu. Saya buka punyanya Bu Desi, kemudian saya ambil yang saya butuhkan saja. Karena nggak mungkin sama. Nah, ternyata Bu Riza Wahyuni bahan atau sumber belajarnya ada 3. Ada 3 SW. Dia membuat alat-alat kebersihan, beliau membuat 3 SW. Nah, untuk SW akan kita bahas besok. Ya, SW-nya akan kita bahas besok. Nah, dari ini ada yang ditanyakan. Kah? Jangan takut bertanya, saya nggak ngigit loh. Atau ada yang minta diulangi. Bisa itu diulangi dong. Boleh. Silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Beneran. Oke, sinyalnya hilang. Baik, saya kembali, sinyalnya hilang. Ada yang angkat tangan, silahkan Bu Nawasari. Apa Bun? Ada pertanyaan, silahkan dibuka mikrofonnya Bun. Halo? Ini mana? Bu Nawasari Fitriana? Boleh menghidupkan mikrofon? Atau kepencet ini angkat tangannya? Hai Bun? Baik, nggak ada. Nggak jadi nanya. Oke, kalau nggak jadi nanya, saya download lagi untuk meeting listnya, attend listnya, saya download lagi. Terima kasih bagi teman-teman udah bergabung. Nanti untuk rekamannya akan saya share. Nanti juga contoh filenya akan saya share, tapi jangan di copy paste, cuman dikerjakan. Ya, saya tahu itu punya saya atau bukan. Yang kemarin ada yang menggunakan punya trainer atau punya pendamping. Ya mohon maaf untuk yang seperti itu tidak ternilai. Akan saya kembalikan. Jadi teman-teman, jika teman-teman mengerjakan sesuai dengan sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang disyaratkan di situ, nanti nilainya secara otomatis langsung 100. Tetapi jika ada kekurangan, saya masih berbaik hati untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk memperbaikinya. Jadi silakan diperbaiki. Nanti ada feedbacknya kalau kurang tepat, begitu. Itu ada feedbacknya. Kemudian kalau sampai hari H atau di hari terakhir saat saya harus mengambil rekap penilaian, maka yang saya kembalikan dan belum diperbaiki akan saya nilai, dan nilainya itu sesuai dengan kekurangannya, begitu ya. Jadi kalau misalnya totalnya ada 4 bagian, kurang 1 ya 70 atau 75 nilainya. Kalau hanya ada 2 bagian dan kurang 1, otomatis 50.
Nilainya kan seperti itu. Akan kami paksakan untuk memberikan nilai karena tidak ada feedback atau ketika kami memberikan feedback tidak segera diperbaiki. Gitu. Nanti feedbacknya langsung Bun dari assignment ketika sudah saya koreksi. Nanti ada koreksiannya. Kalau teman-teman semua itu nilainya atau tugasnya sesuai, nanti akan langsung muncul nilainya 100. Jadi kalau nilainya tidak muncul, di situ ada feedback, silahkan diperbaiki di return lagi, di undo turning atau turn in again atau return in. Tulisannya di situ sering beda-beda. Atau serahkan kembali tugasnya. Begitu. Baik, saya ulang dari mana nih ulangnya, Bun? Dari awal. Jadi nanti teman-teman hari ini saya akan membuat 3 assignment. Satu adalah rhythm code. Yang kedua adalah formulir. Di dalam formulir ini isinya ada 4 di mana kita membuat dua buah formulir. Yang satu adalah quiz dan yang satu adalah formulir pendaftaran. Kemudian ada link quiz dan link formulir pendaftaran. Untuk masing-masing screenshot-nya adalah question atau di pertanyaan dan di respons. Kemudian yang kedua itu adalah berbagi OneDrive. Ya. Oh, itu yang ketiga. Baik, saya share screen lagi. Saya share lagi. Yang pertama adalah form. Form ini nanti ada 2. Ada 2 formulir, yang satu formulir new form ini untuk formulir biasa tanpa skor. Quiz ini untuk formulir tapi dengan skor atau quiz seperti ulangan harian. Kemudian saat kita membuat new form, form baru di sini klik new form karena saya tadi sudah bikin. Saya buka formulir pendaftarannya. Di sini masukkan judulnya, kemudian masukkan deskripsinya. Deskripsinya ini ada namanya, ada nama pembuatnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Silahkan. Kemudian yang dimasukkan adalah beberapa pertanyaan saja, tidak harus lengkap yang berhubungan dengan formulir pendaftaran. Karena di sini kita akan meminta teman-teman kita, meminta tolong teman-teman untuk mengisinya sehingga responsnya terisi. Ya. Nah, kalau kita nulisnya pertanyaan kebanyakan, teman-teman ngisinya juga ogah. Pertanyaannya Bu Sulis banyak, capek ngisinya. Ya, karena kita akan saling mengisi, otomatis satu peserta tidak hanya mengisi satu kali, punya satu orang saja, akan mengisi beberapa punya teman-temannya agar dia juga mendapatkan respon dari teman-temannya. Jadi kita saling support di sini. Silakan apa yang dibutuhkan. Tetapi ketika teman-teman membuat yang aslinya yang memang akan digunakan untuk PPDB teman-teman tahun depan misalnya, itu silahkan dibuat yang sebenarnya. Namun kalau kita menggunakan Office Form, perlu diingat kita tidak bisa menggunakan upload file. Ya, ini kita tidak bisa menggunakan upload file karena saya berbaginya ke everyone. Oke. Ini. Nah, nanti di screenshot yang ini bagian questions ini dan tampak nama pembuat dan respons. Kita print screen dan kita buah.
di Word. Ya, seperti ini. 1, 2. Ada 2. Kemudian kita akan membuat yang quiz. Masuk di form lagi. Kita pilih yang new quiz. Saya tadi sudah bikin quiz tanaman. Nah, kuisnya tanaman. Judul kuisnya apa? Kemudian gurunya siapa? Di sini juga harus ada. Kemudian di bawahnya siapa yang ngerjain? Namanya siapa? Misalnya pakai nomor absen, boleh. Terus mulai soalnya. Di sini ada beberapa tipe soal. Ya, beberapa tipe soal. Ada pilihan ganda, ada mengisi teks. Kemudian ada rating. Biasanya rating ini tidak digunakan untuk quiz. Kemudian ada tanggal. Kemudian ada ranking. Ini ada Likert. Kemudian file upload. File upload ini bisa digunakan jika teman-teman membuat quiz ini dan yang harus mengisi adalah anak-anak didik yang organisasinya sama. Misalnya di sekolah teman-teman sudah deploy Office 365. Jadi belakangnya itu misalnya belakangnya Sulistiani @tk_abawonosari. Kemudian saya mau bla 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 @tkabawonosari.sch.id. Itu file uploadnya bisa digunakan. Oke. Tetapi karena kita ini dibuka untuk umum, maka untuk file upload ini tidak bisa digunakan. Begitu. Nah, kemudian di sini ada preview kalau mau lihat pertanyaan ini bentuknya seperti apa. Ini juga kita bisa coba untuk mengerjakan. Begitu, kita coba mengerjakan bisa. Nah, ini sama dengan yang tadi, screenshotnya di question yang pengampunya tampak dan di respons yang sudah ada responsnya, minimal 3 orang mengisi. Sebenarnya kita sendiri mengisi tidak apa-apa, mengisi dengan kalau tadi buatnya di laptop kita ngisi pakai HP gitu, tidak harus login, itu nggak masalah. Kan namanya beda-beda tadi. Kita berperan sebagai si A, si B, dan si C. Udah selesai diisi, responsnya ada 3 di print screen. Nah, untuk respon ini bisa kita download dengan Open in Excel. Klik Open in Excel, kita download itu responsnya. Ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah kita di OneDrive. Ini OneDrive itu ini. Kalau dari sini OneDrive itu yang awan biru. Nah, di OneDrive ini silahkan upload 2 file. Kemudian file yang satu kita klik share to anyone. Ya, anyone with the link can view. Saya nggak ingin ada yang mengedit, apply. Kemudian kita klik copy linknya. Di sini masih ada tulisannya anyone with the link can view. Kita copy, kemudian kita share. Link inilah yang akan dimasukkan di penugasan. Oke. 1. Kemudian itu tadi di screenshot. Yang satunya adalah kita share tapi ke 1 orang saja. Silahkan tuliskan nama saya di situ untuk teman-teman berbagi file. Silahkan berbagi ke saya. Di sini dituliskan namanya 1 orang. Saya nggak bisa berbagi ke saya sendiri, artinya tidak saya share kalau seperti itu. Nah, saya ingin berbagi. Atau saya berbagi ke master trainer saya. Nih, saya berbagi ke master trainer saya. Nah, ini di screenshot, kemudian kita send. Kemudian ini yang di depan ini juga kita screenshot. Bawa aja semua.
Begitu. Ini adalah tugas yang kedua. Kemudian tugas hore-hore kita adalah seperti kemarin kita sebentar. Ya, bisa. Nanti kita upload di YouTube. Jadi seperti kemarin ada redeem code. Redeem code-nya sudah saya share. Silakan di-redeem atau ditukarkan. Kemudian buktinya terserah. Buktinya mau pas nge-redeem di screenshot atau silahkan masukkan transkripnya juga boleh. Kalau di transkrip saya akan melihat ada dua redeem di situ. Redeem yang kemarin dan yang sekarang. Itu untuk transkrip. Kalau di yang Kongret redeem itu nanti ada tanggalnya hari ini. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah nanti recordingnya akan saya upload di YouTube. Semoga sinyal bersahabat. Sehingga bisa cepat uploadnya seperti yang kemarin. Ini masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk bergabung, teman-teman. Dan recordingnya saya matikan ya.